sana in Al Fadlan Podcast, podcastnya pesantren Fadlul Fadlan. Oke guys, baiklah pada podcast kali ini kita akan membahas tentang ngaji, ngabdi, sampai kuliah ke luar negeri. Oke, baiklah. Narasumber kita pada hari ini merupakan mutahorijin dari MA Al-Musyafa angkatan pertama yang berhasil lolos kuliah ke Al-Azhar Mesir. Oke, sebelumnya boleh nih kenalan dulu nama dan asalnya nih. Oke, perkenalkan nama saya Ahmad Hamdan, biasa dipanggil Hamdan. Saya asal dari kota Semarang dan saya mutahorijin pertama dari MA Al-Musyafa Pondok Pesantren Fadlul Fadlan Semarang. Oke, terus? Kalau nama saya Zulhamul Azam Putra Ardana, biasa dipanggil Azam. Saya berasal dari Kendal. Oke, Kendal. Sebenarnya kita bertiga, cuma teman kita yang satu lagi ngurus berkas yang belum lengkap. Oke, Ya. apa berarti Mas Hamdan sama Mas Azam satunya? Dan satunya Mas Lutfi. Mas Lutfi, Ya. oke. Sebelumnya boleh nih cerita. Oh ya, saya ingin mengucapkan selamat dulu ya atas pencapaian terbesar mungkin ya untuk bisa lolos ke Al-Azhar Mesir. Oke, selamat. Terima kasih. Oke, sebelumnya saya ingin menanyakan nih, bagaimana sih perasaan kalian menjadi siswa Madrasah Al-Musyafa yang berprestasi dan sukses dan tembus hingga kuliah di Al-Azhar Mesir? Gimana nih perasaannya? Alhamdulillah, perasaan saya ya bangga dan sekaligus takjub ya, karena sebenarnya saya dulu belum terlalu bisa ilmu agama, namun saya bisa mondok di sini dan sekolah di MA Al-Musyafa, saya lebih mengetahui ilmu agama dengan luas. Oke, buat Mas Azam? Kalau saya tentunya yang pertama syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diberi kesempatan berada di posisi sekarang ini, dan juga mengucapkan terima kasih juga kepada orang tua dan yai dan pondok pesantren tentunya. Dan ya nggak nyangka aja. Dari angkatan pertama ya sudah bisa tembus kuliah di Al-Azhar Mesir. Gini nih, sebagai angkatan pertama Madrasah Al-Musyafa, apa sih yang membuat kalian yakin untuk mondok di pesantren Fadlul Fadlan yang bisa dibilang itu pesantrennya itu masih baru dan masih terus membuka pendaftaran untuk madrasah ini? Oke, jadi pondok ini walaupun baru ya Mbak, tapi itu jangan memandang pondok itu dari sebuah gedungnya, tapi bagaimana pondok itu bisa menyukseskan banyak orang dari ilmunya yang ada di dalamnya, bukan dari gedungnya. Kemudian saya pertama kali mondok di sini itu saya melihat program-program yang ada di pondok pesantren ini, yaitu program bilingual, yaitu program bahasa Arab dan bahasa Inggris, kemudian ada program tahfidz reguler dan ada tahfidz 6 bulan. Jadi di dalam tahfidz 6 bulan itu santri itu ditargetkan untuk menghafal Al-Quran 30 juz dalam waktu 6 bulan. Kemudian ada program baca kitab kuning. Jadi santri juga bisa bilingual, kemudian hafal Quran dan bisa baca kitab kuning. Jadi pondok ini komplit sekali lah untuk santri. Oh ya, oke. Terus buat Mas Azam nih. Kalau dari saya, keinginan untuk meneruskan pendidikan ke pondok pesantren itu memang murni dari saya pribadi tanpa ada paksaan dari siapapun, dari orang tua ataupun dari manapun, tidak. Dan begitu tahu ada pondok ini Fadlul Fadlan yang ternyata letaknya berada di tengah hutan, di tengah alas, ya nggak tahu, langsung langsung jatuh cinta. Ini langsung tanpa melihat ini sekolah lain, saya langsung menuju ke sini tuh tanpa mendaftar di tempat lain untuk dijadikan plan kedua gitu, enggak. Saya langsung tertuju pada pondok ini, dan memang begitu pertama kali datang sesuai dengan ekspektasi saya. Pondoknya memang asri, jauh dari keramaian kendaraan, tidak ada polusi, bersih, lingkungannya bersih, dan juga ada satu hal yang bikin salfok, yang bikin begitu masuk sini saya tertuju pada satu tulisan, yaitu having
international knowledge and local wisdom, yang kalau diartikan maknanya itu sangat dalam, yaitu kita itu boleh memiliki keilmuan yang sekelas internasional, tapi kita nggak boleh lupa dari mana kita berasal. Jadi kalau dimaknai memang sangat dalam, dan juga pesantren ini merupakan pesantren bilingual yang berbasis karakter salaf. Jadi dalam keseharian kita itu berbicara menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Tapi walaupun begitu, kita tetap mengutamakan adab-adab yang biasa diterapkan di pondok-pondok pesantren salaf. Jadi kita tetap memiliki tata krama, unggah-ungguh kepada yai tentunya dan kepada orang-orang lain. Walaupun dalam kesehariannya kita terlihat kayak orang modern pakai bahasa Arab, bahasa Inggris gitu, tapi ya. Jadi di awal saya mondok, saya itu diberikan buku dari Bapak Yai, yaitu buku tentang tak tercerabut dari akarnya. Di dalam buku itu saya membaca bahwa Yai itu pernah dinasihatin oleh ibunya, kenapa orang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa. Makanya itu sifat itu, perkataan itu tertanam kepada kami. Akhirnya kami berpegang teguh pada perkataan itu. Kenapa yang lain bisa, kenapa kamu nggak bisa? Jadi harus bisa. Keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren itu memang sudah cita-cita saya dari awal, dari begitu lulus dari SMP. Kebetulan memang keinginan itu muncul dari diri saya sendiri tanpa ada paksaan dan seruan dari orang lain. Dan begitu tahu kalau ada pondok di sini, Pondok Baitul Fadlan, yang letaknya di tengah hutan, di tengah alas, ya nggak tahu kenapa ya, tertarik aja, karena memang aslinya saya suka yang alam-alam gitu, ini bukan anak desa soalnya. Jadi begitu tahu ada pondok di yang, ya saya membayanginya pertama kali tahu itu mestinya bakal asri, masih jauh dari hiruk pikuk, dari polusi, dan memang benar ternyata waktu pertama kali sampai sini begitu. Dan apa ya, kalau bahasa Inggrisnya first love lah, my first love kayak gitu. Terus selama kalian menjadi santri pesantren Baitul Fadlan, kendala apa saja sih yang kalian hadapi saat mondok di sini dengan kegiatan madrasah yang sangat begitu padat? Gimana sih? Tentu saja banyak sekali masalah ya dan problem, apalagi kita itu adalah siswa angkatan pertama. Jadi ketika kita belajar banyak mengalami gangguan, yaitu ya ada pembangunan dan lain-lainnya. Tapi guru dari MA Al-Musyafa itu selalu memberi semangat pada kita dan meyakinkan kita untuk kalian tuh bisa, orang lain bisa, kenapa kalian tidak bisa? Ya sama kayak yang dibilang sama Hamdan, karena kami kesini itu benar-benar ya, walaupun bukan paling awal ya, karena sebelumnya memang udah ada gedung, tapi ketika kami sampai sini memang pembangunan itu lagi di mana-mana, di depan kelas, di samping kelas itu semua dibangun. Cuma itu sama sekali tidak menyurutkan semangat kami untuk menuntut ilmu di Pondok Pesantren Baitul Fadlan dan Madrasah Al-Musyafa. Emang bagus banget ya Madrasah Al-Musyafa yang ada di pesantren Baitul Fadlan ini. Nah, terus dari berbagai kegiatan yang sangat padat, bagaimana sih cara kalian membagi waktu antara kegiatan madrasah tersebut dan mondok hingga kalian mampu mencapai target saat menjadi Madrasah Al-Musyafa? Yaitu cara membagi waktu itu telah ditanamkan oleh Bapak Yai, yaitu dengan cara 3 manajemen. Jadi manajemen waktu, manajemen prioritas, dan manajemen taqarrub ilallah. Jadi kita bisa mengatur waktu, mana waktu yang penting, mana waktu yang sangat penting, dan mana waktu yang sangat-sangat penting. Jadi setelah itu, setelah kita menjalankan prioritas waktu dan apapun itu kegiatan lainnya, jangan lupa kita taqarrub ilallah. Jadi semuanya itu harus kembali kepada Allah. Ya, seperti yang kita tahu bahwa program-program
di pondok ini kan sangat padat ya, mulai dari pagi habis subuh sampai habis isya ada ngaos. Jadi kita memang benar-benar dituntut untuk harus bisa memanage waktu dengan baik, memanage waktu kita dengan baik. Karena ketika ada satu waktu yang miss aja, nanti ke depannya itu biasanya ikut molor segala. Oke. Terus kan kalian sudah lolos kuliah di Al-Azhar Mesir. Bisa diceritain nggak ke pemirsa yang di rumah tuh bagaimana prosesnya, bagaimana proses mendapatkan atau bisa berhasil untuk lolos kuliah di Al-Azhar Mesir? Jadi proses yang kita alami itu tidaklah pendek, tapi kita mulai dari belajar dari Aliyah Al-Musyafa dulu dari nol. Jadi kita ya belajar ilmu tentang bahasa Arab dan Inggris, kemudian kita juga belajar tentang bagaimana cara baca kitab kuning. Kemudian pondok ini juga mendukung kita untuk hafal 30 juz dalam waktu 6 bulan ketika kita kelas 11. Ya tentu saja prosesnya nggak mudah ya, nggak mudah karena untuk masuk ke universitas yang sekarang Al-Azhar itu cukup ketat seleksinya, karena dari Indonesia dari 4.000 sekian orang disaring lagi jadi 1.500, disaring lagi menjadi berapa sampai akhirnya salah satu dari mereka ya kami ini. Jadi memang dari pertama kami masuk sini, baik dari kurikulum, cara pengajaran, metode pembelajaran itu memang sudah disesuaikan dengan metode-metode pembelajaran yang ada di Al-Azhar. Jadi ya ketika mengetahui bagaimana metode pembelajaran di sana, kita nggak terlalu kaget lah, karena udah pernah di sini. Oke, terus kan tadi kan sudah dibahas tentang Madrasah Al-Musyafa. Nah, selanjutnya ini saya ingin menanyakan bagaimana sosok Yai dalam kehidupan kalian, khususnya di dunia pendidikan, yang menambah semangat kalian untuk kuliah di Al-Azhar Mesir. Jadi sosok Yai itu telah menginspirasi banyak bagi kita. Yai juga memberikan contoh dari nol sampai kita pahamlah apa itu hidup peka, gimana cara hidup peka, gimana peduli dengan lingkungan. Walaupun dulu Yai orang yang maksudnya bukan orang yang di perkotaan, tapi Yai bisa kuliah sampai ke Al-Azhar Mesir. Makanya itu kita juga ingin mencontoh jejak Yai, yaitu walaupun kita bukan orang yang terkenal, bukan orang dari nasab yang baik, kita juga harus bisa untuk pergi ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau sosok Yai di mata saya pribadi, Yai itu tidak hanya mengajarkan kami sebatas ilmu-ilmu yang ada di buku lalu diajarkan, yang ada di kitab lalu diajarkan, tidak. Tapi Yai juga sekaligus mengajarkan ilmu-ilmu tentang kehidupan, bagaimana cara kita hidup bermasyarakat, bagaimana cara bersosial dalam masyarakat. Dan tentunya di pondok ini tidak hanya ilmu formal yang kami dapatkan, tapi juga ilmu-ilmu sederhana yang nantinya itu yang bakal kepakai di masyarakat, kayak bagaimana cara berbicara di depan umum, bagaimana cara untuk nukang, macul, segala macam. Itu termasuk ilmu yang diajarkan oleh Yai, dan tentu saja menjadi sangat memotivasi, menjadi sosok yang saya jadikan sebagai acuan untuk dalam hal menuntut ilmu, dalam segala hal. Saya menjadikan sosok Yai sebagai acuan untuk menjadi lebih baik lagi. Saya ingin tahu nih, apa pesan dari Babah yang selalu kalian ingat hingga mengantarkan kalian sampai sekarang? Jadi pesan dari Babah yang paling membekas di hati saya itu
al-adabu fauqal ilmi. Jadi kalau ilmu mudah setinggi apapun itu jangan melupakan adab. Adab itu segalanya, bukan ilmu segalanya, tapi adab yang lebih didahulukan daripada ilmu. Kemudian Babah Yai juga pernah berkata, jika orang lain bisa melakukannya, kenapa kalian tidak bisa? Jadi hal itulah yang membuat kita semangat membara untuk mencari ilmu sampai sukses. Oh ya, harus semangat ya. Selanjutnya nih Mas Azam. Satu pesan Babah yang selalu Babah sampaikan dan sangat membekas untuk saya pribadi, yaitu santri itu harus bisa hidup dimanapun, harus siap ditempatkan dimanapun, dan harus bisa menjadi apapun. Jangan sampai kita ini punya mental yang lemah, bahwa kita juga harus membuktikan bahwasanya santri itu juga bisa kok menjadi orang-orang yang memiliki kedudukan yang penting, seperti DPR, MPR, menteri, bahkan menjadi presiden. Tidak menutup kemungkinan bahwa santri itu bisa menjadi apapun, dan memang itu semua telah Yai tanamkan dan Yai ajarkan dari awal kami mondok di sini, untuk harus siap menjadi apapun dan siap ditempatkan dimanapun. Mas Babah itu seorang yang kita bisa katakan tidak ada duanya gitu ya, dan bisa menjadi panutan kita semua di santri pesantren Fadlul Fadlan. Nah selanjutnya berarti setelah ini nih kita bicara beberapa tahun ke depan, saat kalian sudah kuliah di Al-Azhar lalu lulus dari Al-Azhar Mesir, apakah ada rencana untuk tinggal dan mengabdi di lingkungan pesantren? Pastinya kita sehabis lulus dari Al-Azhar Mesir, maka kita akan kembali lagi ke pondok sini, karena dari pondok sinilah yang memberikan ilmu kepada kami sehingga kami bisa meneruskan kuliah di Al-Azhar Mesir. Jadi kita dalam seperti bukunya Babah, tak terlalu dari akarnya. Walaupun kita ada jauh, tapi tetaplah ingat pada awal kalian memulai karir itu. Tentu saja dengan tegas kami menjawab, karena kami ada di posisi sekarang ini juga tak lepas atas peran dari pondok ini. Maka alangkah buruknya ketika kita tidak kembali kepada hal yang telah melahirkan kita, yang telah menjadikan kita besar. Maka dari itu, kalau saya pribadi memang bertekad, saya akan kembali ke pondok ini untuk meneruskan dakwah dan syiar-syiar agama Islam, meneruskan perjuangan Babah. Jadi nanti bisa menerapkan nih, bisa sharing-sharing ke adik-adik kalian ya, bagaimana tentang pelajaran ketika kalian kuliah di Al-Azhar Mesir. Baiklah, demikianlah podcast yang berjalan pada hari ini. Oke teman-teman, pelajaran yang dapat kita ambil dari podcast hari ini ialah jangan lupa untuk fokus mengaji dan mengabdi. Dengan mengaji kita dapat mendapatkan dunia dan akhirat, dan dengan mengabdi, berbakti dengan babah, ibu, pesantren, dan serta keluarga, kita dapat mendapatkan halawatul ilmi atau manisnya ilmu. Bangkitlah dari ilmu, berangkatlah dari ilmu, berubahlah dari ilmu, maka dunia dan akhirat akan mengikutimu. Oke viewers, thank you for watching our podcast. See you in the next podcast. Come closer in Fadlul Fadlan Official. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJP atau penerimaan peserta didik baru RA Al-Hidayah dan Madrasah Al-Musyafa tahun ajaran 2024-2025 dibuka pada tanggal 1 Oktober 2023. Pesantren Fadlul Fadlan merupakan lembaga pendidikan yang memiliki pendidikan formal yang terdiri dari berbagai jenjang, yakni
MA Al-Musyafa MTS, Al-Musyafa MI Al-Musyafa, dan RA Al-Hidayah dengan 3 program unggulan, yakni Kitab Kuning ala Pesantren Salaf, bilingual Arab dan Inggris, serta program Tahfidz 6 bulan. Pendaftaran dapat dilakukan secara online maupun offline. Untuk pendaftaran online dapat dilakukan dengan cara melakukan pengisian formulir melalui link website berikut. Dan untuk pendaftaran offline dapat dilakukan dengan cara datang langsung ke Pondok Pesantren Fadlul Fadlan dengan membawa persyaratan berikut. Setelah melakukan registrasi pengisian formulir, calon santri baru dapat melakukan tes tulis dan wawancara pada tanggal yang telah ditentukan. Adapun pengumuman penerimaan santri baru akan diinfokan secara langsung setelah pelaksanaan tes. Untuk info lebih jelas dan lebih lanjut, nih kami berikan kontak person untuk masing-masing jenjang pendidikan. Catat ya. So, what are you waiting for? Ayo, daftarkan putra-putri Anda dan bergabung bersama kami di Pesantren Fadlul Fadlan, pesantren bilingual berbasis karakter salaf di Semarang. Pantau terus sosial media kami agar tidak ketinggalan info menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.